Halo teman film pecinta India lawas dimanapun kalian berada, selamat datang di channel ini ya. Channelnya orang yang suka film India lawas dan mau bernostalgia, boleh gabung di sini tempatnya. Film lawas berikutnya yang akan Mimin bahas yaitu film yang berjudul Ajay. Film yang dirilis pada tahun 1996 ini diperankan oleh aktor dan aktris lawas diantaranya Sunny Deol, Karisma Kapoor, Suresh Oberoi, Kiran Kumar, Faridah Jalal, dan banyak lagi yang lainnya. Film ini menceritakan tentang kisah seorang pria yang mencintai gadis kaya raya, tetapi sayangnya rasa cintanya itu membuat keluarganya hancur. Ibunya dibunuh dan adik perempuannya dipermalukan. Bagaimana kisah selengkapnya? Yuk gak berlama-lama lagi kita kupas tuntas film ini. Oke guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan sebuah keluarga kaya raya. Kepala keluarganya bernama Raja dan adiknya bernama Ranbir. Mereka memiliki keponakan perempuan yang bernama Manorama. Manorama dibesarkan dengan segala kemewahan sehingga membuatnya sombong. Diketahui, keluarga kaya itu sangat ditakuti oleh penduduk sekitar. Tak ada seorang pun yang berani memandang wajah mereka. Semua warga hanya bisa menundukkan kepalanya, tanda mereka takut kepada keluarga raja. Karena Manorama sudah dewasa, kedua pamannya itu hendak menjodohkannya dengan seorang pria bernama Rupes. Mereka menjodohkannya dengan Rupes karena Rupes adalah anak keturunan kaya juga, dan sekaligus ingin mengikat bisnis dengan keluarganya. Suatu malam, seorang wanita bernama Durga mendatangi istana mereka. Durga ternyata wanita dari kalangan biasa yang belum lama ini dinikahi oleh Ranbir secara diam-diam. Durga menyatakan kalau dia sedang hamil anaknya. Tapi Ranbir tak mau mengakuinya dan berkata jika sebenarnya dia menikahi Durga hanya untuk bersenang-senang saja. Durga kesal dan memarahinya. Dia kemudian mengadukannya kepada raja meminta adiknya bertanggung jawab. Tapi raja yang tak ingin berhubungan dengan orang miskin malah mendukung Ranbir untuk mengusirnya, yang membuat Durga terjatuh dan keguguran. Durga mengutuk mereka jika suatu saat nanti kerajaan mereka akan hancur dan tak ada satupun orang yang akan menolong mereka. Keesokan harinya, Raja menyampaikan perjodohan tersebut kepada Manorama. Manorama menolak karena dia masih ingin menghabiskan waktu sendiri dengan senang-senang. Raja pun tak memaksa dan membiarkan Manorama bermain-main. Manorama menikmati suasana desa dengan menaiki perahu di sungai yang cukup besar. Awalnya dia mengayunkan dayungnya dengan baik, tapi karena arusnya semakin deras, dia tak bisa mengendalikannya dan terbawa arus. Untung saja seorang pria menyelamatkannya. Pria itu bernama Ajay. Ajay adalah seorang pria dari kelas menengah. Dia memiliki beberapa sapi untuk menopang hidupnya dengan usaha susu murni. Pada pandangan pertama, Ajay jatuh cinta kepada Manorama. Bukannya berterima kasih, Manorama bersikap angkuh karena dia tak mau pria miskin seperti Ajay menyentuhnya. मैंने कहा नीचे उतारो मुझे। Itu लाजवाब हो. Ajay berkata jika suatu saat nanti dia akan mendapatkan Manorama dan Manorama akan jatuh cinta kepadanya. Manorama kesal dan menceritakannya kepada pembantunya. Tapi pembantunya malah berkata jika sebenarnya Ajay adalah primadona di kampungnya. Semua gadis terus mengejar-ngejar Ajay, tapi Ajay tak pernah meresponnya. Dia menambahkan jika Manorama beruntung dicintai Ajay. Setiap tahun keluarga raja selalu menggelar pertunjukan untuk hiburan mereka, yaitu warga melawan sapi. Satu persatu warga yang ikut serta tak mampu mengalahkan sapi. Di sana Manorama melihat Ajay. Dia berniat mempermalukan Ajay. Dia menghampiri Ajay dan memintanya untuk maju melawan sapi jika benar Ajay pria jantan. Sambil mengambil syal Manorama, Ajay turun. Awalnya Ajay beberapa kali terlempar oleh sapi yang membuat Manorama tersenyum sinis. Tetapi setelah beberapa lama, Ajay mampu mengalahkan sapi tersebut. Ajay berteman baik dengan seorang pria bernama Rupaya, yang ternyata Rupaya adalah anak dari pelayan keluarga raja bernama Lala. Setiap hari Ajay selalu mengantar susu sapi ke pelanggannya. Dia masih menyimpan syal milik Manorama yang dikaitkan di jeepnya. Saat itu Manorama melihat syalnya. Dia sekarang tahu kalau itu mobil Ajay. Dia kemudian menabrak mobil Ajay hingga semua susunya tumpah. Ajay kemudian membawanya ke peternakan untuk memberinya pelajaran jika dia menghasilkan susu sapi ini dengan bekerja keras. Dia sekarang rugi dan meminta Manorama mengkompensasinya dengan ikut memerah susu sapi.
Manorama terlihat jijik menyentuhnya, tapi apa daya, Ajay yang kesal terus memaksanya. Manorama pulang ke rumah dan marah-marah. Dia masih merasakan memerah susu sapi dan ingin sekali membalas perlakuan Ajay hingga dia meluapkan amarahnya kepada pembantunya. Suatu hari, para penduduk merayakan kelahiran Dewa Krishna. Adik Ajay yaitu Anjali ingin memberikan persembahan di kuil. Dia meminta pendeta untuk membukakan pintu kuil, tapi pendeta menolak karena setiap tahun keluarga rajalah yang harus pertama kali membukanya. Tiba-tiba Ranbir datang. Dia berkata jika tak ada seorang pun yang membuka pintu kuil selain raja, karena kuil ini didirikan oleh keluarganya. Anjali menjawab, jika begitu seharusnya keluarga raja mendirikan kuil di rumahnya saja. Ranbir marah dan memperlakukan Anjali dengan kasar. Saat itu Ajay datang dan menghajar Ranbir. Raja datang dan menghentikan perkelahian itu. Ajay pun ditarik oleh ibu dan adiknya, mengingatkan jika berbahaya berurusan dengan mereka. Setelah kejadian itu, ada yang menyerang Ajay. Mimin kira itu raja atau Ranbir, tetapi nyatanya orang-orang itu suruhan Manorama. Manorama masih saja benci kepada Ajay, tetapi Ajay malah semakin menggoda Manorama dan mengalahkan suruhannya. Manorama terus saja mengamuk dan berkata, dia benci sekali dengan Ajay. Keesokan harinya, Rupes datang. Raja meminta agar Rupes dan Manorama mulai sekarang menghabiskan waktu untuk saling mengenal. Hal itu dimanfaatkan oleh Manorama agar Ajay tidak lagi mengejar cintanya. Dia menyatakan jika seorang pria kaya akan menikahinya. Dia meminta jika mulai sekarang Ajay harus menjauhinya. Rupes mengajak Manorama berburu di tengah hutan. Rupes membawa serta teman-temannya. Mereka berkemah di tengah hutan karena kemalaman. Di saat Rupes sedang asik menyaksikan tarian, Manorama pergi mandi di sebuah curug. Tetapi ketika itu 3 teman Rupes mengintipnya dan hendak memperkaosnya. Beruntung Ajay datang menyelamatkan Manorama. Setelah puas menghajar mereka, Ajay membawa Manorama dan terlihat Rupes sedang bermain dengan wanita lain. Ajay berkata jika inilah kelakuan pria kaya itu yang dibanggakan Manorama. Manorama hendak pergi dan Rupes meminta maaf. Manorama murka dan berkata jika mungkin ini adalah tradisi keluarganya yang setiap calon pengantin wanita harus dicicipi dahulu oleh teman-temannya. Rupes marah dan tak terima dengan perkataan Manorama. Manorama mengancamnya jika Raja dan Ranbir tahu mungkin Rupes sudah dihabisi. Tetapi Manorama tak memberitahukan kedua pamannya, karena dia tak mau ada pertumpahan darah yang mengotori tangan mereka. Sejak saat itu Manorama terus memikirkan Ajay, dan akhirnya dia menyadari kalau dirinya jatuh cinta. Di saat mereka sedang berdua, terlihat dari kejauhan Raja datang. Raja mendekat dan Manorama bersembunyi. Raja berkata jika dia menginginkan tanah milik Ajay. Ajay menjawab jika sampai kapanpun dia tak akan memberikannya kepada Raja, walau ditukar dengan berapapun. Raja pergi dari tempat itu dengan marah. Setelah itu, Ajay berniat membawa Manorama ke rumahnya. Tapi Rames melihatnya dan melaporkannya kepada Ranbir dan Raja. Mereka murka mendengarnya, kemudian menyusulnya. Terlihat Ajay memperkenalkan Manorama kepada ibunya. Anjali juga sepertinya menyukai Manorama dan mereka pun terlihat bahagia. Tapi rombongan Raja tiba di rumah itu. Ajay berusaha menghadang mereka. Di saat Ranbir hendak menembak Ajay, Manorama menghalanginya. Raja berkata, sampai hari ini tak ada satu orang pun yang berani menatapnya. Tapi sekarang mereka sangat terhina karena seorang pria miskin seperti Ajay ingin mendekati keluarganya. Sampai kapanpun dia tak akan membiarkan itu terjadi. Kemudian Ajay memberikan Manorama kepada mereka dan berkata jika dia akan membawa Manorama dengan iringan pernikahan. Keesokan harinya, Raja memerintahkan Lala memanggil Tiwari. Tiwari adalah seorang guru gulat yang sangat kuat di daerah itu. Raja meminta Tiwari untuk memberikan pelajaran kepada Ajay hingga dia kapok mendekati keluarganya. Beberapa hari kemudian, ada lamaran datang ke rumah Ajay. Ternyata lamaran itu untuk Anjali. Ajay dan ibunya senang karena Anjali mendapatkan jodoh. Anjali meminta Manorama untuk menemaninya membeli gaun pengantin dan perlengkapan yang lainnya. Mereka pun akhirnya ke pasar ditemani Ajay dan Rupaya.
Tapi saat itu ada yang menghajar Rupaya dan Ajay pun berlari menghampirinya. Tapi mereka malah pergi membawa jeep Ajay. Ajay mengejarnya dan di jalan mereka membuang satu persatu perlengkapan pernikahan Anjali. Sampai akhirnya Ajay tiba di tempat Tiwari. Awalnya Ajay menghajar sebagian anak buah Tiwari. Tapi Ajay dikalahkan oleh Tiwari saat itu. Ajay dibanting beberapa kali. Tiwari berkata jika dia akan menghancurkan pernikahan adiknya dan juga melecehkan harga dirinya. Mendengar hal itu, Ajay marah kemudian bangkit dan mengalahkan Tiwari. Terlihat Tiwari babak belur dan Ajay mengingatkan jika Tiwari lahir dari seorang perempuan dan seharusnya tak memiliki pikiran kotor seperti itu kepada perempuan. Dengan senangnya Raja dan Ranbir mendatangi rumah sakit berpikir Ajay yang babak belur. Tapi itu salah, malah anak buah Tiwari lah yang terlihat di sana. Ketika itu, Durga tiba-tiba muncul dan berkata jika kutukannya saat ini sudah dimulai. Dia meyakinkan jika sebentar lagi mereka akan dihancurkan. Dan akhirnya, pernikahan Anjali berjalan dengan lancar. Manorama datang ikut memeriahkan acara pernikahan Anjali. Rupaya juga terlihat ikut menari di acara adik sahabatnya. Setelah acara selesai, mereka bersedih karena akan ditinggalkan oleh Anjali. Keluarga memberikan hadiah perpisahan untuk Anjali dan terlihat Manorama memberikan kalung yang dipakainya. Lala yang ikut hadir di acara itu melihatnya. Kemudian dia pergi melaporkannya kepada Ranbir. Keesokan harinya, polisi mendatangi rumah mempelai pria. Inspektur Ladusing dengan polontongnya berkata jika dia mendapatkan laporan kalau hadiah pernikahan dari mempelai wanita adalah barang curian. Keluarga itu tak terima, tapi polisi tetap menggeledahnya. Saat itu Anjali dan suaminya ditemani oleh Ajay pulang dari kuil. Mereka heran mengapa Ladusing ada di sana. Ladusing melihat dan menanyakan dari mana Anjali mendapatkan kalung itu. Anjali menjawab jika ini pemberian Manorama. Tapi Ladusing memberikan surat jika Manorama melaporkan kalau dia kehilangan kalungnya. Ayah mertuanya membaca laporan itu dan dia terkejut. Anjali terus meyakinkan jika kakaknya tak mencuri. Dan terus berkata kalau ini benar diberikan oleh Manorama. Ladusing berkata jika Ajay ingin segera adiknya meninggalkan rumah, mengapa dia harus mencuri? Kirim saja dia ke rumah bordir. Ajay marah dan memukul Ladusing, yang akhirnya dia ditahan. Mertuanya kemudian berkata jika mereka tak mau menerima Anjali. Mendengar Ajay ditangkap, Manorama marah dan hendak membebaskannya. Tapi Raja memperlihatkan jika Manorama bersikeras, mereka akan membunuh ibu Ajay. Terlihat ibu Ajay disekap oleh mereka. Manorama memohon agar mereka melepaskan ibu Ajay. Mereka berjanji akan melepaskannya jika Manorama bersaksi melawan Ajay di pengadilan. Dan persidangan pun digelar. Ajay yakin Manorama akan membebaskannya. Tapi saat itu Manorama malah membenarkan jika Ajay mencuri kalungnya. Ajay terkejut mengapa Manorama tega mengatakan semua itu. Manorama juga menambahkan jika dia tahu kalau Ajay mendekatinya untuk mengincar hartanya. Ajay semakin marah dan berkata jika dia membencinya dan akan membunuhnya. Ajay dibawa ke penjara dan disiksa oleh Ladusing. Manorama meminta kedua pamannya melepaskan ibu Ajay karena dia telah menuruti keinginan mereka. Dan Raja pun menyuruh Ranbir melepaskannya. Tetapi sayang, ibu Ajay ditemukan tergantung di sebuah pohon. Semua orang menyaksikannya dan betapa hancurnya Anjali melihat ibunya tewas seperti itu. Semua warga menyangka jika ibu Ajay bunuh diri karena malu. Satu anaknya dipenjara dan satu lagi anaknya tak diterima di keluarga pria. Terlihat Raja datang ke sana dan berkata jika dia turut prihatin dengan meninggalnya ibu Ajay. Dia menugaskan Lala untuk mengurus pemakamannya dan dia akan menanggung biayanya. Ladusing meminta Ajay menandatangani surat pernyataan kematian ibunya akibat bunuh diri. Ajay sangat terpukul karena ibunya sudah tiada dan tanpa berpikir menandatanganinya. Ladusing mengatakan jika dia takkan membiarkan Ajay menghadiri pemakaman ibunya. Ajay kemudian menyerang Ladusing dan menyandranya dan akhirnya Ajay melarikan diri dari penjara. Ajay sampai ke tempat peristirahatan terakhir ibunya. Dia menangis karena di saat seperti ini ibunya meninggalkannya untuk selama-lamanya. Setelah mengkremasi ibunya, Ajay mendatangi rumah Raja. Dia menemui Manorama dan menamparnya. Manorama berusaha menjelaskan semua yang terjadi, tapi Ajay tak mau mendengarkannya. Karena kebohongan Manorama, ibunya meninggal dan adiknya tak diterima di rumah suaminya.
Ajay hendak membunuhnya, tapi Anjali menghentikannya. Dia tahu ada maksud di balik kebohongan Manorama. Dia kemudian membawa Manorama ke rumahnya. Ketika Raja dan Ranbir pulang, mereka melihat anak buahnya tewas dan Manorama tak ada di rumah. Ranbir takut jika Manorama menceritakan semuanya kepada publik, pastinya reputasi mereka akan hancur. Raja menenangkannya, kemudian mencarinya ke rumah Ajay. Mereka menemukan Manorama dan menyiksa Anjali, kemudian mereka membakar rumahnya. Mereka hendak pulang, tapi Rupaya menghadangnya. Ranbir memerintahkan anak buahnya memukuli Rupaya hingga dia babak belur. Lala yang melihatnya memohon agar Raja mengampuni anaknya. Dia berkata, kasihanilah anaknya demi dirinya yang selalu setia kepadanya. Tapi Raja tak menghiraukannya. Dia menjawab, jika dia ingin mendengar tangisan orang yang sudah berani menantangnya, siapapun itu orangnya. Mereka pergi dan Rupaya sekarat. Rupaya tak mau disentuh ayahnya. Dia berkata jika dia sudah mencuci dosa ayahnya dengan darahnya. Lala meminta maaf kepada anaknya. Dia berjanji akan melakukan apapun agar Rupaya memaafkannya. Rupaya meminta agar sang ayah mengatakan yang sebenarnya kepada Ajay, agar kesalahpahamannya kepada Manorama hilang. Lala kemudian menceritakan kepada Ajay jika Manorama tak bersalah. Dia melawan Ajay hanya untuk menyelamatkan ibu Ajay yang disekap oleh mereka. Tapi setelah itu ibu Ajay tak benar-benar dibebaskan. Mereka malah membunuhnya dan menggantungnya di pohon. Mendengar hal itu, Ajay murka. Raja dan semuanya yakin jika Ajay akan datang mencari mereka. Mereka juga menyandra Manorama untuk memancing Ajay. Ladu Singh dan anak buahnya pun datang ke sana. Dia melaporkan jika Lala pelayannya sudah menceritakan semuanya kepada Ajay. Dan dia yakin Ajay pasti akan membalas dendam. Benar saja, Ajay datang dengan menunggangi kuda. Anak buah Raja bersiap menembakinya, tapi Ajay berhasil lolos. Ajay tiba di tempat itu dan mengalahkan mereka semua. Raja, Ranbir, dan Rupes terus menembakinya, tapi tak berhasil. Ajay mengincar Rupes, tapi Ladu Singh menghalanginya, dan Ajay pun membunuhnya. Ajay menyelamatkan Manorama dan meminta Lala membawanya pergi. Kemudian Ajay mengejar Rupes dan dia pun membunuhnya. Raja dan Ranbir menyelamatkan diri dan kabur dari sana. Tetapi Ajay mengejarnya dengan kudanya tadi. Ranbir terus menembakinya, tapi tak ada satupun peluru yang nyangsang di tubuhnya. Ajay kemudian menangkap Ranbir dan mendagorkannya ke batu hingga babatoknya bejat. Ranbir terlempar ke dalam kuil yang ternyata Durga ada di sana. Durga mengambil pusaka dewa dan melayangkannya ke arah Ranbir yang akhirnya tewas seketika. Di luar, Ajay masih mengejar Raja. Mobilnya selip dan Raja pun terpaksa berlari. Ajay terus mengejarnya hingga memasuki pemukiman warga. Ajay mengambil tali dan melemparnya ke leher Raja. Dia terus menyeret tubuh Raja ke tempat di mana mereka menggantung ibu Ajay. Dengan penuh amarah, Ajay menggantungnya hingga dia tewas tak berdaya. Setelah itu terdengar suara sirine mobil polisi. Dan film pun berakhir. Oke teman film, itulah kisah dari film Ajay. Like jika suka ya, bye-bye.